Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya al-khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, al-alimul hakim, adada kulli harfin kutiba wa yuktab, abadal abidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Wa ya al-khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman Islam, sehat sempat, mudah untuk bisa menjalankan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya, sampai kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Kasifatus Saja Sahih Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi radhiyallahu anhu. Semoga Allah memberkahi, memberikan limpahan ampunan dan rahmat kepada beliau, guru-guru beliau, murid-murid beliau, sampai kepada kita yang di malam hari ini membaca karya beliau rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah, kemarin sudah kita sampaikan pembacaan sampai kepada hadis Sayyidina Jibril alaihissalam ila qaulihi fa'akhbirni anil ihsan, ya. Telah kita sampaikan tentang hadis Jibril alaihissalam sampai kepada pembahasan kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ihsan. Maka sudah dijelaskan bahwa ihsan adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila tidak bisa, maka yakin bahwa Allah SWT melihat, ya, kepada kita. Dan di dalamnya ada beberapa level atau tingkatan, yaitu 3. Yang pertama menggugurkan kewajiban di dalam beribadah. Yang kedua sudah merasa diawasi oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga level para rasul, para nabi, di mana seolah-olah mereka sudah bisa berhadapan-hadapan kepada Allah SWT. Dengan tingkat-tingkatan tersebut, ya, mu'alif kitab ini mengatakan bahwa kewajiban bagi kita melakukan tahap pertama, yaitu melaksanakan semua perintah dari rukun dan syaratnya sehingga absah apa yang menjadi ibadah kita. Pertanyaan yang kemarin terlontar, apakah bab ihsan itu hanya pada sholat saja? Kita jawab tidak. Maka kenapa digambarkan di dalam keterangan bab ini kepada bab sholat, ya, karena itu adalah seutama-utama amalan yang apabila sholat itu benar sesuai dengan yang diperintahkan dan juga tuntutannya, akan mampu menjadikan pelakunya terhindar dari keburukan, ya baik itu yang fahsya maupun yang mungkar. Maka ketika sudah bisa menerapkan ihsan di dalam sholat, pasti turunannya di dalam amaliyah maupun juga muamalah akan menggunakan metode ihsan tadi. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan dan seterusnya, sampai selamat dari perkara-perkara yang mencelakakan. Maka itu yang menjadi penyampaian kita di pertemuan yang kemarin, fa'akhbirni anil ihsan. Yalihi wa qaulihil mas'ul anha fa'akhbirni anis sa'ah, ya.
Qaulihi fahbirni anis sa'ah, kemudian orang tadi yang datang kepada Nabi bertanya, maka kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad anis sa'ah, tentang hari kiamat, ai an waqtil qiyamah, kapan waktu terjadinya kiamat. Qauluhu mal mas'ul anha, ya, qauluhu al mas'ul anha fi a'lama, ya, ai an waqtiha, qauluhu bi a'lama minas sa'il, ai anta la ta'lamuha wa ana la a'lamuha. Fal murad atasawi fi nafyil ilmi bi waqtiha, la atasawi fil ilmi bi waqtiha. Keterangan bahwa ketika Nabi dituntut untuk menjawab, ya, pertanyaan dari penanya tersebut, kapan terjadinya hari kiamat, maka Nabi menjawab dengan satu kiasan, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya bahwa jawaban itu bermakna saya tidak tahu, tidak juga dengan engkau, pasti tidak ada yang tahu di antara kita, karena waktu terjadinya kiamat hanya Allah yang tahu. La ya'lamuha illallah, tidak akan tahu kapan terjadinya kiamat kecuali Allah. Maka di dalam satu khobar, Nabi pernah menjelaskan bahwa Nabi pernah diberitahu oleh Allah SWT kapan terjadinya hari kiamat. Setelah itu kemudian Nabi dijadikan lupa, ya, sebagaimana kasus Lailatul Qadar, sebagaimana kejadian-kejadian gaib lainnya. Allah memberikan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang ilmu Nabi itu menyeluruh. Akan tetapi ketika memang sudah menjadi hak Nabi untuk tahu, kemudian diambil kembali ilmu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjadi beban, ya. Karena apabila itu diketahui pasti akan terasa berat, ya. Kalaulah kita mendapatkan vonis lalu dikatakan oleh seorang dokter jadwal tindakan dari langkah operasi yang harus kita lakukan, diberitahunya kita kapan operasi, itu deg-degannya semenjak kita tahu sampai nanti selesai operasi. Biasanya seperti itu, okay? Maka Allah tidak menghendaki, ya, bagi hamba-hamba pilihannya mengalami satu, ya, keadaan berat, ya, dari ilmu yang dimilikinya. Maka Allah berkehendak untuk tidak menjadikan itu beban dan mengambil kembali informasi ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Tidak juga dengan malaikat Jibril alaihissalam. Maka yang dimaksud dengan mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il, tidaklah, ya, yang bertanya atau yang ditanya lebih tahu, artinya dua-duanya tidak tahu. Kenapa? Karena ini menjadi rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qali an amaratiha, maka setelah dikatakan bahwa Nabi pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka si penanya mengejar dengan, kalau begitu kabarkan tentang tanda-tandanya. Al-amarat itu adalah tanda-tanda terjadinya kiamat sebelum kiamat itu betul-betul terjadi, ya. Maka apabila kiamat itu terjadi, ada kejadian-kejadian yang mengiringi terjadinya kiamat tersebut, ya. Sebagaimana munculnya matahari dari arah tenggelamnya, atau munculnya hewan dari perut bumi yang menegaskan kepada seluruh hamba-hamba Allah dengan satu statement yang tegas, kamu kafir, kamu mukmin, begitu, ya. Itu nanti sudah betul-betul dekat dengan hari kiamat. Maka amarat, ya, tanda ini sebetulnya adalah tanda sebelum kejadian itu betul-betul terjadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengkabaran, ya, di dalam hal ini, antalidal amata rabbataha, nanti akan banyak, ya, orang-orang dari hamba saya perempuan yang akan melahirkan tuannya atau anak perempuan yang menjadi tuannya. Wa talafa fi ma'naha ala aqwali ashabiha ashahiha annahu ahbar an kasratis saraya wa auladahun wa antalidaha
min sayyidiha bimanzilati sayyidiha li'anna malil insan sa'irun ila waladihi. Maka dari beberapa penafsiran oleh para ahli hadis dan ahli di dalam bidang ilmu kehadisan ini, ada banyak ya perkataan yang menjadi penafsiran dari akan ada nanti banyak dari para budak perempuan melahirkan tuannya. Tapi pilihan dari pengarang kitab ini adalah bahwa nanti akan ada banyak tentara atau kombatan yang dikirim oleh para pemimpin umat Islam, sehingga banyak negeri yang akan ditaklukkan. Kemudian otomatis ya, ketika banyak negeri ditaklukkan, para wanita dan juga rampasan dari perang tersebut menjadi milik umat Islam. Maka sama halnya dengan harta tadi, wanita juga menjadi ghanimah di dalam kemenangan pertempuran tadi. Maka nanti akan kembali ada status budak. Sekarang nggak ada ya, secara de facto nggak ada. Maka ketika nanti akhir zaman akan muncul kembali perbudakan, karena memang tidak mungkin ya, ketika ada wilayah yang ditaklukkan semuanya dipenjara, itu tidak mungkin. Pasti ya, yang laki-laki dipenjara atau dihukum, yang perempuan dijadikan tawanan dan juga harta rampasan perang. Nah, dari ya anak yang dimiliki oleh budak tadi hasil dari tuannya, otomatis yang dilahirkan ketika laki-laki akan menjadi pewaris bapaknya. Maka budak itu termasuk yang diwariskan. Ya, jadi kalau kita punya budak, kita boleh ya mewariskan kepada ahli waris atau menghibahkan kepada orang lain, karena status budak itu sebagaimana harta. Nah, begitu ya. Maka di dalam Islam dianjurkan untuk mengurangi dengan cara apa? Banyak kifaroh di dalam syariat Islam, menggunakan cara membebaskan budak. Tapi nanti di akhir zaman akan kembali marak ya status budak tersebut, sehingga akan banyak ya para budak wanita yang melahirkan anak dari tuannya, dan otomatis ketika sudah keluar dari tuannya seorang anak laki-laki, anak tadi akan mewarisi harta dari tuan tersebut ya. Satu tanda akhir zaman apa? Banyak budak wanita melahirkan tuannya. Wa qalahu antarul khufatal arata al-alata ri'asyat yatatawaluna fil bunyan. Perkataan Nabi, tanda dari akhir zaman nanti adalah banyak orang-orang yang tidak beralas kaki ya, tidak memakai baju, lalu kondisinya fakir, penggembala kambing ya. Mereka berbangga-bangga dengan meninggikan bangunan. Ini ada beberapa penafsiran ya. Ay yatabahanuna firtifaihi ya. Wal qasdu minal hadis al-ahbar anatabaddu ila qalihi ya. Bi ayastaula ahlul badiyah wal faqah alladzina hadhihi sifatuhum ya ala ahlil hadirah wa yatamallakuna bil qahri wal ghalabah fatakassaru amwalahum wa tatasi'a fil khitam ya ai fil faniyah. Yang dimaksud dengan nanti akan banyak orang fakir yang tidak pakai sendal, tidak memakai baju, pekerjaannya mengembala kambing, akan ya berbangga-bangga dengan meninggikan bangunan-bangunan rumahnya. Adalah kata keterangan di dalam kitab ini, nanti akan ada satu kondisi orang-orang yang hidup di pelosok desa, yang rata-rata mereka adalah orang fakir ya, yang itu adalah sifat mereka, akan menguasai orang-orang yang ada di kota. Jadi orang fakir akan menguasai orang kota dengan memiliki harta orang kota tersebut dengan cara dipaksa atau memang mereka diberi kemampuan untuk menguasainya. Maka terjadilah ya
pentasarupan harta tadi secara berlebih-lebihan dan cenderung merusak. Maka tidak ada pemikiran untuk fungsi lagi, tetapi kebanyakan dari mereka hanya membanggakan bangunan yang dimilikinya. Ya, jadi sekarang sudah marak ya orang-orang dari pelosok mempunyai beberapa fasilitas lalu bisa menguasai daerah-daerah perkotaan. Contoh kalau di sini sudah banyak ya Pak. Jadi ada orang desa tadinya mengembala kambing, kondisinya fakir karena tanahnya terkena jalan ya, terus terkena proyek pembangunan, maka dia mendapat uang yang banyak. Otomatis uang yang banyak ini untuk menguasai ya harta-harta yang strategis di kota-kota. Sekarang rata-rata ya yang pinggir jalan itu ya milik orang kaya, tapi kaya dadakan itu ya. Jual tanah, beli di tempat-tempat strategis ya. Karena di kota itu tidak mungkin memperlebar tanah, pasti yang akan dilakukan adalah meninggikan bangunan. Itu salah satunya itu ya, salah satunya. Sehingga muncul ya kabar-kabar di depan kita ya, ada desa miliarder, ada kampung pengusaha dan seterusnya itu ya. Sampai yang tingkatnya internasional, semua negara-negara kaya itu mereka mempunyai bangunan pencakar langit sebagai simbol ya kebanggaan dan kemewahan yang dimiliki oleh mereka. Ya dulu Eiffel, terus patung Liberty. Duluan mana? Patung Liberty sama Eiffel? Duluan mana? Eiffel dulu ya. Eiffel dulu, Liberty, terus gedung-gedung pencakar langit ya, Amerika, Eropa, Jepang, Korea, Cina. Nah, sekarang muncul bangunan yang tertinggi ya, belum ada saingannya, Burj Khalifah itu ya, sampai beberapa kilometer itu ya. Sampai di menara tersebut terjadi beberapa waktu ya. Jadi waktu Indonesia, kalau di sini ada waktu Indonesia bagian tengah, barat, timur kan. Nah di sana juga seperti itu ya. Di Burj Khalifah itu yang paling bawah itu ya semua sama waktunya di sekitar ya Dubai. Kalau di tengah itu agak maju beberapa jam. Kalau yang paling ujung itu sampai selisihnya hampir 5 jam. Karena memang mataharinya lebih awal ya. Saking tingginya. Nah begitu ya. Maka ini fakta ya, bahwa apa yang menjadi keterangan para ulama kadang-kadang memang mendekati apa yang terjadi hari ini ya. Sehingga itu salah satu dari tanda-tanda akan ya dekatnya zaman ini dengan kehancuran atau yaumus sa'ah. Ini dari beberapa keterangan ya, fa'akhbirni anis sa'ah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang ditanya maupun yang bertanya tidak tahu tentang kapan terjadinya, maka penanya mengarahkan kepada tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab dengan, nanti akan banyak budak perempuan melahirkan tuannya, dan akan terjadi ya orang-orang fakir dari pelosok desa yang tidak beralas kaki, tidak memakai baju, pekerjaannya mengembalakan kambing, nanti akan berbangga-bangga dengan bangunan yang tinggi. Nah, maka setelah mendapat jawaban ini, tumang tolako, orang tadi meninggalkan Nabi dan majelisnya. Kemudian ya, setelah beberapa hari, di dalam beberapa keterangan itu fala bisa malia, itu maliat adalah 3 hari atau beberapa saat. Sebagaimana hadis-hadis yang menjadi pendukung hadis ini, dikatakan bahwa Nabi bertanya lagi tentang siapa yang datang itu setelah berlalu 3 hari. Jadi majelis itu hari ini kan, malaikat Jibril datang bertanya sampai dia pergi meninggalkan majelis. Baru beberapa hari kemudian Nabi bertanya kembali kepada para sahabat, ya, tahukah kamu siapa ya yang kemarin bertanya kepada saya? Maka dijawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang
yang lebih tahu. Maka dikatakan ya, atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu dia adalah Jibril alaihissalam datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian ya. Maka prinsip di dalam agama itu ada berapa? 3 ya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu akarnya, Islam itu pohonnya, ihsan itu buahnya. Maka tidak akan sempurna seseorang di dalam berislam kecuali sudah memenuhi 3 kriteria ini. Ya. Nah, ini juga menjadi catatan bagi kita semua ya. Sekarang kita gampang memanggil orang lain dengan sebutan apa? Gus ya, kiai, ustadz. Nah, ini perlu diwaspadai, Pak. Karena sebetulnya dulu itu ada kaidah ya, di mana orang sudah boleh disebut dengan sebutan-sebutan prestis tadi ketika sudah memenuhi kaidahnya. Kaidahnya ya 3 ini, Pak. 3A tadi. Apa 3A tadi? Orang bisa disebut kiai kalau sudah 1 alim, yang kedua abid, yang ketiga arif. Orang boleh disebut kiai ya ketika dia memang alim, menguasai disiplin ilmu agama. Yang kedua abid, dia mengamalkan ilmunya dengan baiknya ibadah tersebut. Kemudian arif, bijaksana, bisa berkomunikasi secara baik dan juga melayani ya orang-orang di sekitarnya dengan hikmah tadi. Nah, sekarang ada tokoh-tokoh yang ya terkenal terus berkomunitas dengan para ulama, ujuk-ujuk dipanggil apa? Gus, dipanggil apa? Kiai. Nah, maka ini kurang tepat dan bisa menjatuhkan kewibawaan sebutan kiai itu sendiri. Bahkan yang Solo no Kiai Selamat, Pak ya. Kuwi alim ora, abid ya ora, apa meneh arif gitu ya. Nah, tapi disebutan di dalam lingkup keraton atau kesunanan, sebutan kiai itu hanya penghargaan atau sebutan-sebutan yang menjadi aset utama dari milik keraton. Nah, begitu ya. Seperti pusaka itu ya Kanjeng Kiai gitu ya. Kerbau putih ya Kanjeng Kiai. Nah, maka di kampung kita bisa menyebut orang per orang dengan sebutan kiai, ustadz atau gus ya. Nah, itu orientasinya 3 tadi. Dia harus alim, abid, arif. Dia menguasai disiplin ilmu agama, dia mengamalkan ilmu agamanya dengan ibadah baik, kemudian dia bisa bijaksana ya dengan hikmah tadi. Nah, ini kalau sudah ada dalam diri seorang 3 kategori ini, maka sudah layak disebut sebagai kiai gitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati dan nggak boleh tadi ya ikut-ikutan menyebut ya orang-orang dengan sebutan-sebutan tertentu. Kalau nggak kenal betul ya sebut aja Pak, Mas atau siapa ya. Karena kalau salah saja itu nanti bisa jadi kebanggaan dan disalahgunakan ya. Karena kiai itu punya otoritas nah, gitu. Ini dari hadis Jibril alaihissalam tentang prinsip dalam agama ya. Sampai kepada tadi ya, fa inau Jibril atakum yu'allimukum dinakum ya. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk memberitakan atau menjelaskan ya, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya sebelum masuk bab baru. Silakan dari awal sampai hadis Jibril alaihissalam.
Cukup? Oke, Pak Brio, paham nggih? Standarnya Pak Brio, agar Pak Brio paham ya berarti aman ya. Alhamdulillah sudah kita sampaikan ya tentang hadis Jibril alaihissalam sampai pada keterangan falabis tumalia ya. Sampai kepada pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah tamu yang datang tersebut? Maka Nabi mengatakan dia adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan tentang agama kalian ya. Kemudian pasal yang selanjutnya adalah Miftahul Jannah ya. Faslun fi bayani miftahil jannati wa hiya kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najati wa qad dzakarat fil Qur'an wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'atin wa salasina maudhi'an ya. Pasal selanjutnya adalah pembahasan tentang kunci surga, yaitu kalimat tauhid atau kalimat ikhlas atau kalimat keselamatan. Dan disebutkan di dalam Al-Quran kalimat tersebut di dalam 37 tempat ya. Yang dimaksud dengan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat najah atau kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah ya. Yaitu kalimat la ilaha illallah yang di dalam Al-Quran ada penyebutannya di dalam ayat Al-Quran 37 tempat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin ay kainun fil wujud illallah ay la yastahiqu ayadilallahu kullasai illallah qauluhu illallah biraf'i badalun ila akhiri kalimah. Yang dimaksud oleh pengarang kitab buku ini yaitu Ali bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala, bahwa makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah ya kecuali Allah, adalah la ma'buda bihaqqin, tidak ada yang patut untuk diibadahi dengan hak, kainun yang ada, fil wujud di alam semesta ini, illallah akan tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Atau artinya la yastahiqu ayadilallahu kullasai illallah, kita tidak boleh ya merendahkan diri kepada segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimaksudkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah menafikan segala yang diyakini sebagai sesembahan kecuali yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai nanti ada bukti ya bahwa yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tetap ada orang-orang yang mengibadahi atau berkeyakinan bahwa ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal ini kita harus menguasai ya tentang sifat 20, Pak. Kalau kita nggak menguasai sifat 20, yang pertama sifat Allah, sifat nafsiyahnya apa? Wujud ya. Maka kita tidak akan mampu menerangkan la ma'buda bihaqqin ay kainun ya fil mawjud fil wujud illallah tadi. Kenapa? Karena nyatanya ya ada orang-orang yang menyembah matahari. Nyatanya ada orang-orang yang menyembah apa, Pak? Tata surya. Ada orang-orang yang menyembah Isa bin Maryam. Ada orang-orang yang menyembah Uzair alaihissalam. Ada orang yang menyembah ya animisme, dinamisme, batu, pohon, terus sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang dikultuskan. Nyatanya memang ada. Maka apabila mendapati ya orang-orang seperti itu, di hati mereka, mereka mengibadahi sesuatu yang memang betul-betul layak untuk diibadahi. Dan itu tidak lepas dari pengaruh jin. Ya, jadi sampai kepada ada kisah di dalam sirah itu ya, penghancuran beberapa berhala, termasuk berhala Hubal, Lata dan Uzza.
itu di dalam berhala tadi memang ada setan yang merasuki atau menjadi penjaga berhala tersebut. Maka seolah-olah ya dengan mengibadahi, ya, menyembah benda-benda tersebut, nanti orang yang beribadah atau menyembah benda tersebut akan mendapatkan pertolongan dari yang disembah. Padahal yang melakukan siapa? Jin. Dan rata-rata bisikan-bisikan itu yang melakukan adalah jin. Jadi kalau kamu mau sukses, kamu harus datang ke tempat ini, melakukan ritual ini. Itu ajaran pertamanya pasti dari jin. Kalau ada orang yang mengarah ke sana dan arahnya sebagaimana yang dimaksud tadi, itu juga termasuk apa Pak? Termasuk walius syayatin, wali-walinya setan. Ya, ada dukun, ada paranormal, ada orang pinter, apapun sebutannya itu ya. Maka mereka kadang-kadang mengarahkan untuk mengibadahi selain Allah SWT. Maka ketika itu terjadi, ya, yang diyakini oleh yang beribadah kepada selain Allah itu adalah hak, bahwa ketika dia melakukan hal tersebut nanti akan turun pertolongan dari yang disembah tadi. Nah, ini satu keyakinan yang harus ya kita edukasi, kita batalkan dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Tidak ada ilah yang patut disembah, yang patut diibadahi, yang wujud ya, yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah semuanya akan binasa. Ya, kalau ada orang menyembah patung, patungnya dirobohkan bisa tidak? Bisa, dan mereka tidak akan bisa membela karena memang batu atau kayu. Kalau ada orang menyembah pohon, pohonnya ditebang, bisa tidak? Bisa, karena memang itu cuman seonggok pohon atau kayu. Kalau ada orang menyembah tata surya, matahari, rembulan dan seterusnya, maka semuanya nanti pada waktunya juga akan binasa. Yang pasti tetap akan kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini yang harus kita tanamkan kepada orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mampu memberikan hujah kepada mereka. Kamu nyembah seperti ini salah. Yang harusnya kamu sembah adalah Allah. Pasti mereka akan bertanya kan, kenapa harus Allah? Apa hujahnya? Oh, saya nyembah ini juga ada bukti. Beberapa hajat saya terkabul, beberapa masalah saya terurai, beberapa kecemasan saya hilang. Oke Pak, jawab Pak. Ada yang tahu? Jawabannya gimana? Kalau ada yang bertanya seperti itu, tidak ada ilah kecuali Allah. Nyatanya aku nyembah kayu kasil kayu. Di caranya. Ya, maka kembali kepada ilmu tauhid tadi, bahwa tidak ada yang kekal kecuali Allah, semuanya akan rusak. Hasil dan tidak dari suatu kegiatan itu murni apa? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kepesugihan. Kalau dia tidak mendapatkan kepastian kaya, ya nggak akan bakal kaya. Ya, yang testimoni bisa kaya, bisa sampai berhasil itu kan hanya beberapa orang saja yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kaya. Tapi kalau tidak ditakdirkan kaya, walaupun kesana berkali-kali sampai menghabiskan harta yang lebih banyak dari yang diharapkan, ya tidak akan pernah berhasil. Dan ini edukasi bagi kita semua. Amlahum sirkun fi samawat. Apakah ada zat yang selain Allah yang bisa mempunyai kemampuan sebagaimana Allah? Mendatangkan kemanfaatan, menghilangkan mara bahaya. Atau ya, ada enggak kriteria yang seperti Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada duanya, tidak ada yang semisal, tidak sama dengan makhluk. Maka kalau tidak seperti itu, ya bukan sesembahan yang hak. Maka ketika Nabi Musa ya memberikan hujah di hadapan Fir'aun, Fir'aun itu juga orangnya cerdas, Pak. Kamu nyembah siapa? Allah. Allah siapa? Allah yang mempunyai kerajaan, di mana kerajaannya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa kata Fir'aun? Lah kalau itu saya juga punya. Ini kerajaan saya Mesir dan di bawah saya ada sungai Nil yang mengalir.
Ditanya lagi, yang kamu sembah Tuhan siapa? Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Asumsi Fir'aun, ya saya juga bisa. Kalau saya vonis orang mati, dia akan mati. Kalau saya vonis orang tadi tidak ya dihukum, maka orang tadi akan tetap hidup. Akhirnya Nabi Musa mikir itu ya. Wah, ini kalau dikejar terus, jawabnya gimana? Maka Nabi mengatakan, ya, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Allah itu ya Rabbku, Rabb kamu, juga Rabbnya orang-orang sebelum kamu. Fir'aunnya mumet ini. Iya ya. Nah, jadi dulu sebelum saya Tuhannya siapa katanya. Nah, maka dengan kecerdasan ya para utusan tadi yang bisa memberikan hujah di hadapan orang-orang yang memang mempunyai masalah di dalam keyakinannya. Maka yang dinafikan di dalam kalimat la ilaha illallah bukan matahari yang disembah, bukan rembulan yang disembah, bukan tata surya yang disembah, karena memang ada itu kan. Tapi yang dihilangkan dari hati orang yang menyembah, bahwa matahari, bulan, tata surya dan apapun yang diibadahi tadi tidaklah sesembahan yang hak, karena mereka semua adalah makhluk. Makhluk yang tergantung kepada yang lain, makhluk yang butuh seorang pencipta, makhluk yang ketika dia hancur pasti akan ada masanya, tidak akan fungsi lagi. Nah, begitu ya. Maka ketika kita yakin bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi, hanya Allah saja, artinya itu yang ada di dalam hati kita dan kita canangkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa hanya Allah lah yang hak untuk diibadahi. Kenapa? Karena selain Allah mereka pasti binasa. Nah, ini menjadi salah satu hujah ya dari kita semua, bahwa yang harus dihilangkan bukan yang disembah, tetapi keyakinan yang menyembah tadi. Maka kalau ada orang mengatakan, oh kamu syirik, yang syirik orangnya apa yang disembah? Kamu syirik kamu. Yang dinyatakan syirik itu yang disembah atau orangnya? Orangnya. Makanya kita bawa apa saja ya yang menurut mitos itu mempunyai kemampuan, mempunyai manfaat, bisa menghilangkan madorot. Kalau kita yakin seperti itu ya kita syirik. Tapi kalau kita tidak yakin, kita tidak melakukan kesyirikan. Ya, nah itu bedanya. Nanti ini ada pembahasan tersendiri di bab tabaruk tawasul. Nanti ini ada pembahasan sendiri ya. Karena memang ada beberapa tempat yang boleh kita mencari keberkahan. Ada tempat suci, Makkah, Madinah, terus Baitul Maqdis. Itu tempat suci yang di sana memang disyariatkan mencari berkah. Ada waktu, ada orang yang memang oleh syariat boleh gitu ya untuk kita mencari berkah kepada mereka. Tapi dengan benda atau sesuatu yang lain ya, yang di dalam hati kita ada keyakinan bahwa benda atau apapun itu memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disebut syirik dengan yang seperti itu. Ya, itu nanti pembahasan tersendiri ya. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, yang harus dicanangkan adalah di dalam hati kita, bahwa kita meyakini tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Tidak layak kita merendahkan diri kecuali kepada Allah. Maka orang-orang yang menyembah selain Allah harus diyakinkan bahwa yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang tidak hak. Ada orang menyembah matahari, ada nggak yang menyembah matahari? Kaum Bilqis ya, itu menyembah matahari. Sampai hari ini ada di mana itu? Jepang, ya. Orang Jepang menyembah apa? Matahari. Kuilnya kuil matahari, dewanya dewa matahari. Seterusnya sampai hari-hari besarnya berkaitan dengan matahari. Nah, ada orang yang menyembah dewa. Nah, ini juga mitologi itu ya, paganisme. Ada dewa-dewa orang Yunani, ada dewa-dewa orang Persia, ada dewa-dewa orang Jawa bahkan itu. Okay? Kalau orang Jawa dewanya apa, Pak?
Ya, ya tadi ya ada Dewi Sri, Betoro Katong, terus yang semisal dengan itu ya. Nah, maka apabila meyakini ada kemaslahatan atau bisa menolak kemadaratan sama dengan kemampuan Allah, otomatis orang tadi berbuat syirik. Kalau dia mengakui adanya Allah. Kalau tidak mengakui keberadaan Allah berarti ateis. Ya. Jadi di luar sana ada orang kafir banyak tipenya. Ada yang kafir musyrik, ada yang kafir ateis. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, ahlul kitab itu termasuk orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik juga orang-orang kafir. Nah, terus masuk seperti itu. Ini dari keterangan sekilas Miftahul Jannah, kalimat la ilaha illallah juga disebut kalimatut tauhid, juga disebut dengan kalimatul ikhlas, juga disebut dengan kalimatun najah ya. Yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah. Kita harus meyakini dengan mengucapkan kalimat la ilaha tadi, di dalam hati kita mempunyai satu keyakinan tidak ada yang layak untuk diibadahi dengan hak ya, yang itu ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu mungkin tidak ada. Dulu tidak ada, sekarang menjadi ada, nanti suatu saat tidak ada lagi. Orang yang menyembah matahari dulunya nggak ada kan? Nah, diadakan oleh Allah. Nanti kalau dikehendaki matahari itu juga dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam ya. Saya kira cukup, sudah masuk Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kalimatun najah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Saya kira cukup. Aku lu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.